Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pedas ya, Gatot Nurmantio bongkar siasat licik Jokowi melanggengkan dinasti kekuasaan. Wah, ini gimana begitu? Nampaknya Pak Gatot sudah tahu begitu kan. Ketika seorang Jokowi menjadi presiden, mereka menjadi panglima di situ begitu pada waktu itu. Dan pada akhirnya, bagaimana siasat seorang Jokowi yang kemudian bisa melanggengkan seorang dinasti politiknya? Setelah Gibran, muncullah si Kaisang. Ini gimana coba bayangkan? Benar juga apa yang disampaikan oleh oleh si Gatot begitu kan ya. Bukan tidak mungkin ini, bukan tidak mungkin. Karena apa? Karena dampaknya sekarang sudah kelihatan kok begitu ya. Kita lihat saja, ini pedas banget kritikan-kritikan Pak Gatot Nurmantio begitu kan ya. Ini siasat gimana begitu untuk membongkar dinasti politik seorang Jokowi. Saya kira Pak Gatot harus berani mengungkapkan begitu sebagai bentuk bahwa Pak Gatot kan pasti tahu bagaimana nuansa-nuansa yang diminangkan seorang Jokowi di situ ya. Tapi nampaknya perlu diketahui bahwa dinasti politik yang selama ini dimainkan atau digaungkan oleh seorang Jokowi itu punya pengaruh luar biasa kepada rakyat, kepada pendukung-pendukung mereka begitu kan. Bagi pendukung-pendukung mereka mengasumsikan bahwa tidak ada masalah begitu Jokowi karena mereka anaknya. Ada yang berasumsi itu bukan dinasti politik karena beda kakak. Ada yang berasumsikan lagi, wah ini dinasti politik dan sebagainya. Maka secara logika, asumsi ini ya sekarang ini terbantahkan sudah ya. Apa yang kemudian dengan sebuah realitas. Bagaimana MK bisa meloloskan Gibran, bagaimana MA bisa meloloskan si Kaisang. Kan begitu logikanya. Ini buat adik, ini buat kakak, ini buat keluarga Mahkamah si A, Mahkamah si B dan sebagainya begitu kan. Bukan tidak mungkin begitu. Maka trending topik hari ini mulai dari Jan Etes ya, milik kakak, milik adik, mahkamah adik begitu kan ya. Itu trending topik begitu kan. Apalagi seorang Jokowi ya. Kita lihat saja ini akan menjadi bumerang bagi mereka bahwa topik-topik seperti itu begitu bisa trending. Itu dinasti politik seorang Jokowi trendingnya luar biasa loh begitu ya. Kecuali menantunya. Saya kira ya yang harus kita lihat begitu bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada begitu. Lihat saja realitasnya, tapera ya, kebijakan Jokowi dan sebagainya. Ini kita lihat saja punya dampak enggak begitu. Saya kira rakyat semakin menjekik. Rakyat semakin dijekik dan sebagainya. Ini ya kata Pak Gatot Nurmantio. Ini analisis begitu, asumsi ya. Pedas, Gatot Nurmantio bongkar siasat Jokowi begitu kan melanggengkan dinasti kekuasaannya. Bayangkan siapa sekarang ini tidak terpengaruh dengan adanya Jokowi begitu kan ya. Karena masyarakat Indonesia dikasih bansos aja mereka bahagianya luar biasa. Padahal itu adalah uangnya sendiri begitu kan. Maka kita lihat saja ya, semua karyawan sudah banyak mengeluh, para swasta ya, karyawan-karyawan mulai dari TNI, Polri semuanya begitu kan ya. Saya kira banyak yang mengeluh atas potongan ini. Sebenarnya kalau ini bagus begitu kan. Sebenarnya kalau ini program ini sebenarnya bagus begitu ya, program ini. Tapi kalau hanya menjadi kong kali kong seperti Jiwasraya, Asabri dan sebagainya, mending nggak usah aja begitu kan. Kecuali rumahnya ada. Ini misalnya saya dipotong gaji, rumahnya sudah ada ini begitu kan. Boleh saya nyicil dan bisa saya tempatin. Tapi kalau lo kemudian nyicil dulu baru kemudian dapat rumah di kemudian hari ya setelah 30 tahun, saya kira bisa saja uangnya sudah habis begitu kan ya. Tidak mungkin lah para developer memberikan rumah begitu semurah itu begitu ya. Walaupun negara ada keterlibatan negara di situ, saya kira agak jauh juga begitu. Bahkan ini kalau saya baca begitu apa yang disampaikan oleh Pak Gatot ya, Pak Gatot mengungkapkan atau menyatakan pernyataannya ya di channel YouTube Refli Harun, yang mana beliau membongkar bagaimana siasat dari Presiden Jokowi, yaitu mantan Panglima TNI yaitu Pak Gatot ini begitu kan ya. Dari periode Jokowi tahun 2015-2017 yang saat itu tidak lagi menjabat karena telah dihentikan secara hormat pada tahun 2017 ya. Sudah tahu ya gelagat dari dari gelagat Gatot di situ begitu. Sudah tahu gelagat mereka.
Tapi pada kenyataannya Jokowi memberhentikan begitu kan ya, sudah pensiun Pak Gatot ini begitu 2017. Artinya gerak-gerik mereka sudah tahu sebenarnya. Bahkan ya Gatot Nurmantio telah lama ya malang melintang di militer. Bahkan mengaku bahwa dirinya dicopot karena memerintahkan jajarannya untuk menonton film G30S. Bahkan ya sedangkan Presiden Jokowi menyatakan bahwa pencopotan Gatot Nurmantio dikarenakan usia yang hampir menginjak pensiun. Wah, ya kita lihat saja ini. Bahkan ya Gatot yang sekarang bagian dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami sedang ya memantau perpolitikan yang ada di Indonesia. Menurut analisis Gatot, Presiden Jokowi lah yang mengatur terbentuknya dinasti Jokowi, keluarga Jokowi. Wah, bahkan ya Pak Gatot dibeberkan katanya begitu kan ya dalam beberapa cerita ini dari kanal YouTube Refli Harun. Gatot Nurmantio membeberkan bahwa Gibran anak sulung seorang Jokowi dan Bobi menantunya mendapatkan jabatan pemerintahan atas siasat presiden seorang Jokowi. Bahkan Gatot itu juga menganggap bahwa siapapun yang memiliki legalitas ya maka orang itu dapat berubah sesuai keinginannya. Kita lihat saja sekarang. Nampaknya memang agak terbukti begitu analisis Pak Gatot. Bagaimana MK ketika mereka mendapatkan legalitas yang begitu luar biasa, ada si paman yang kemudian dimainkan. Jangankan MK, serumit apapun di MK ya, serumit apapun di MK itu bisa lolos dan bahkan itu dipecat Anwar Usmannya karena melanggar konstitusi. Maka sekarang itu Gibran dicap sebagai anak haram konstitusi begitu kan. Sekarang kita lihat saja MA misalnya ya. Sekarang sudah 3 hari dalam beberapa uji materi itu sudah diputuskan dan dikabulkan bahwa batas usia dari multitafsir atau penafsiran dari 30 tahun usia untuk bisa maju sebagai pilkada itu sekarang kita lihat saja. Itu kan sebenarnya memberikan leluasa kepada seorang Kaisang yang awalnya tidak bisa untuk masuk ya atau mencalonkan diri sebagai pilkada ya atau gubernur atau pilgub dan sebagainya dan sekarang kita bisa begitu kan. Itu apa artinya? Artinya secara logika kan ada nuansa-nuansa yang bersifat politis begitu. Jadi nanti ganti pemimpin ganti lagi sesuai dengan kebutuhan mereka begitu. Ya bisa saja kata netizen yang menjadi trending sekarang Jan Etis bisa saja menjadi gubernur atau wali kota di usia yang muda. Ini bahkan ya namun keinginan Presiden Jokowi tidak dapat terpenuhi karena gagal mendapatkan dukungan dari Ibu Megawati ya sebagai ketua umum PDIP yang berperan penting menjadikan Jokowi sebagai presiden. Nah, untunglah Ibu Megawati tidak mau pada waktu itu ya dengan seorang Jokowi katanya begitu disodorkan untuk minta 3 periode ya. Lihat saja realitasnya begitu kan ya. PDIP dipreteli begitu kan. Apalagi ya sekelas MK, sekelas MA, sekelas KPK mudah begitu kan. Sangat mudah sekali begitu. Seorang PDIP Megawati saja bisa dihianati kok begitu kan. Apalagi sekelas mereka sekarang kan menjadi presiden. Gampang begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.